Assalamualaikum Sobat Takwa, senang sekali ya bisa ketemu lagi di Takwa Talks with AI when Takwal talks to technology. Obrolan ringan menambal ketakwaan. Hari ini nih kita mau coba gali lebih dalam satu ayat yang luar biasa banget di surat Al-Baqarah, ayat ke-32. Kita fokus ke jawaban malaikat ke Allah, jawaban yang penuh adab, penuh hikmah. Nanti kita coba tarik juga, apa sih relevansinya buat kita ya kan di zaman sekarang? Kita ngobrolnya sambil merujuk ke pandangan para ulama tafsir ya sahabat takwa. Ada Imam Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, As-Sa'di, dan yang lainnya lah dari kitab-kitab tafsir beliau-beliau. Oke? Siap ya? Mari kita coba bedah bareng-bareng. Tapi ingat dulu nih sahabat takwa, ayat ini kan ada konteksnya ya. Sebelumnya itu, di ayat 30 sama 31, Allah kan kasih tahu malaikat tuh, mau nyiptain khalifah di bumi. Terus malaikat nanyakan. Nah, pertanyaan ini sering dipahami bukan protes sih, tapi mungkin kayak belum paham atau khawatir gitu. Habis itu Allah ajarkan nama-nama, semuanya, ke Adam. Terus puncaknya, Allah kayak nantang malaikat gitu. Anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum syadikin. Coba sebutin nama-nama ini kalau kalian emang benar. Nah, dari situ baru masuk ke ayat 32 yang mau kita bahas. Ayatnya bunyinya gini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Artinya, mereka para malaikat ini jawab, Maha suci engkau, nggak ada yang kami tahu selain apa yang udah engkau ajarin ke kami. Sesungguhnya engkau, ya engkau, yang maha tahu lagi maha bijaksana. Nah, bener banget. Itu ada munasabahnya, ada kaitannya yang erat banget antara ujung ayat 31 sama awal ayat 32 ini. Para mufasir kayak Syekh Ibnu Utsaimin gitu ya dalam tafsirnya, beliau jelasin kalau jawaban malaikat di ayat 32 ini ya respon langsung. Dikasih tantangan di ayat 31 mereka nggak bisa jawab. Ya langsung aku, nggak bisa. Ya udah. Ini sekaligus nunjukin juga kan keunggulan ilmunya Adam yang memang Allah kasih. Oh gitu ya urutannya. Menarik ya, mereka nggak diem, nggak cari-cari alasan, tapi jawabnya langsung subhanaka, maha suci engkau. Apa sih makna yang dalam banget dari ucapan tasbih ini? Subhanaka ini intinya itu tanzih. Jadi kayak penyucian aktif gitu. Malaikat seolah bilang, ya Allah, engkau tuh maha suci dari anggapan kalau ada yang tahu hal gaib selain engkau, atau anggapan kami ini mempertanyakan hikmahmu. Ulama kayak At-Tabari, beliau kan meriwayatkan dari Ibnu Abbas, terus juga Imam Al-Qurtubi, mereka nekenin banget makna penyucian dari segala kekurangan ini. Jadi ini bukan sekedar kata-kata biasa, tapi ungkapan takjub, pengagungan, sekaligus pasah total. Lewat subhanaka, mereka tuh ngakuin kemahatahuan Allah, kebijaksanaan Allah secara mutlak. Nah, ahli tafsir kayak As-Sa'di juga nyorotin nih, kalau ini cara malaikat biar nggak terkesan kayak nantang gitu, atau merasa punya ilmu padahal nggak punya. Singkatnya sih, dari bahasa, subhan ini sering dipahami sebagai masdar, nunjukin penyucian yang terus-menerus nggak ada batasnya. Oh, jadi ini benar-benar pengakuan fundamental ya soal keagungan Allah, bukan basa-basi gitu. Katanya ada riwayat juga ya, kalau kalimat ini tuh Allah suka banget. Betul, betul. Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, beliau nyatet riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau subhanaka ini kalimat yang Allah cintai untuk dirinya dan senang kalau diucapin sama hambanya. Ini kan nunjukin bobot spiritualnya luar biasa ya. Ini pondasi adab kita ke pencipta. Masya Allah. Nah, setelah nyuciin Allah dengan subhanaka, mereka lanjut ngaku nih, jujur banget. La ilma lana illa ma 'allamtana. Gak ada yang kami tahu selain yang engkau ajarin ke kami. Wah, ini kayaknya puncak kerendahan hati ya. Tepat sekali. Ini namanya i'tiraf, pengakuan yang jelas banget soal keterbatasan ilmu mereka. Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Atiyah, As-Sa'di, semua nekenin ini. Pelajaran intinya apa? Ya semua ilmu itu hakikatnya sumbernya cuma dari Allah. Nggak ada makhluk malaikat sekalipun loh ya, yang punya ilmu sendiri. Semuanya itu ya anugerah ajaran dari Allah. Di sini kita lihat tawaduknya, kerendahan hatinya luar biasa. Makhluk semulia malaikat aja nunjukin pentingnya sadar batas diri. Emang ada sih sebagian mufasir kayak At-Tabari yang ngelihat ini kayak bentuk taubat gitu, nyesel mungkin atas pertanyaan sebelumnya. Tapi ada juga pandangan lain, misalnya dari Abu Hayyan, yang nganggap ini ya murni pengakuan fakta aja. Kan malaikat itu maksum ya, terjaga dari dosa menurut mayoritas ulama. Tapi yang menarik ya, justru ngaku kami nggak tahu ini malah nunjukin level pengetahuan sama adab yang tinggi ya, bukan malah rendah. Kan tahu apa yang kita nggak tahu, itu juga ilmu. Persis, itu dia poin pentingnya.
Al-Baqai dalam tafsirnya nyinggung ini. Pengakuan terbatas ini justru kayak menyempurnakan ilmu mereka. Mereka tahu persis batasnya di mana. Ini kan beda banget sama sikap sebagian kita manusia ya, yang kadang ngerasa tahu segalanya. Malaikat justru nunjukin, puncak ilmu itu ya tahu batasnya, terus nyandarin ke Allah. Luar biasa ya. Terus mereka tutup jawabannya pakai innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kenapa ya spesifik dua nama Allah ini, Al-Alim sama Al-Hakim, yang dipilih? Nah, pemilihan dua Asmaul Husna ini pas banget sama konteksnya sahabat takwa. Al-Alim, yang maha mengetahui. Ini negasin ilmu Allah yang sempurna, melipiti segalanya, tanpa batas, nggak perlu belajar. Ini kan kontras banget ya sama ilmu malaikat tadi, yang terbatas cuma sebatas ma'alam tanah, apa yang engkau ajarkan. Ulama kayak Ibnu Utsaimin sama Sa'di menggarisbawahi kontras ini. Terus Al-Hakim yang maha bijaksana, nama ini tuh mengandung makna hikmah, kebijaksanaan yang sempurna, sama hukum, ketetapan atau hukum yang mutlak. Hikmah itu artinya Allah nempatin segala sesuatu pas banget di proporsi dan tempat yang paling tepat. Nggak ada ciptaannya, perintahnya yang sia-sia. Meskipun kadang kita nggak ngerti hikmahnya apa. Kayak yang dijelasin As-Sa'di dan ulama lain. Berarti Al-Hakim ini bukan cuma bijaksana secara umum gitu ya, tapi nyangkut ke ketetapannya juga ya? Benar banget. Hukum Allah itu ada yang kauni, ketetapan di alam semesta yang pasti terjadi, kayak takdir gitu. Ada juga yang syar'i, hukum syariatnya yang jadi panduan buat kita. Jadi penutup pakai Al-Alim sama Al-Hakim ini jadi penegasan akhir yang kuat banget. Allah Maha Tahu, buktinya apa? Dia ajarkan Adam apa yang malaikat nggak tahu. Dan Allah Maha Bijaksana, buktinya ya keputusannya nyiptain Adam sebagai khalifah, yang sekarang malaikat mulai paham hikmahnya. Ini kayak ngunci jawaban mereka dengan sempurna gitu. Wah, jadi kalau dirangkai gitu, jawaban malaikat ini keren banget ya strukturnya. Nyucikan Allah, ngaku terbatas, terus negasin kesempurnaan ilmu sama hikmah Allah. Oke. Nah, sekarang nih, bagian pentingnya buat kita sahabat Taqwa. Apa artinya ini semua buat kehidupan kita sehari-hari? Gimana kita bisa ambil pelajaran praktis dari ayat ini? Pelajarannya ini wah dalam banget dan relevan banget sahabat takwa. Pertama, ini yang paling jelas kayaknya ya tawadu atau rendah hati dalam berilmu. Malaikat udah ngasih contoh paling top. Di zaman sekarang kan informasi banyak banget ya. Gampang banget kita ngerasa paling tahu. Nah, ayat ini ngingetin kita buat selalu rendah hati, sadar sama keterbatasan kita. Jangan sombong lah sama ilmu yang baru secuil. Selalu balikin ilmunya ke Allah. Kalau emang nggak tahu ya bilang aja Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Ini nasihat berharga dari Syekh Ibnu Utsaimin, juga Imam Al-Qurtubi. Nah, itu dia tuh. Gampang banget kepleset ngerasa paling pinter. Apalagi kalau di medsos ya. Saling debat nggak karuan. Betul sekali. Terus, yang kedua, kesadaran soal sumber ilmu yang hakiki. Ingat terus, ilmu sejati itu datangnya dari Allah. Ini biar kita semangat terus belajar, niatnya lurus, caranya bener, tapi selalu nyender sama petunjuknya. Biar nggak sombong secara intelektual, dan insya Allah ilmunya jadi berkah. Ketiga, percaya penuh sama hikmah Allah Al-Hakim. Kan dalam hidup ini kita pasti nemuin hal-hal yang kita nggak ngerti ya. Musibah lah, ujian, ketetapan yang rasanya berat banget. Nah pas lagi kayak gitu, ingat kalau Allah itu maha bijaksana. Setiap ketetapannya, mau kita suka atau enggak, pasti ada hikmahnya yang sempurna. Meskipun kita belum bisa lihat saat itu. Keyakinan ini, kata para ulama, bisa bawa tenang dan pasrah. Nah, ini bisa jadi penguat banget ya pas lagi diuji. Yakin aja ada hikmah di balik semua itu. Tentu. Keempat, pelajaran praktis yang penting juga. Berani bilang, saya nggak tahu. La adri. Kita niru malaikat sama ulama-ulama dulu. Imam Al-Qurtubi di tafsirnya kan ceritain kisah Imam Malik bin Anas yang masyhur itu. Beliau pernah ditanya, sahabat takwa, sekitar 48 pertanyaan agama gitu. Dan buat 32 pertanyaan, jawaban beliau apa? La adri, saya nggak tahu. Bayangin coba, imam besar loh, rujukan umat, nggak malu ngaku nggak tahu. Ini pelajaran gede banget, biar kita nggak asal ngomong atau kasih pendapat tanpa ilmu yang cukup. Kisah Imam Malik ini emang selalu ngena ya. Ngingetin kita buat nggak sembarangan ngomong, apalagi urusan agama. Ada contoh lain mungkin yang mirip? Ada lagi kisah inspiratif soal rendah hati dalam ilmu.
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin besar dijamin masuk surga. Beliau pernah loh dikoreksi sama seorang wanita biasa di depan umum. Waktu itu beliau lagi khutbah soal pembatasan mahar. Terus wanita itu bacain ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 20 yang nunjukin boleh kasih mahar gede. Reaksi Sayyidina Umar gimana? Beliau nggak marah, nggak bela diri, malah langsung ngaku. Wanita itu benar, Umar yang salah. Wah, ini nunjukin kebesaran jiwa beliau ya, nerima kebenaran, ngaku terbatas ilmunya, bahkan di depan orang banyak. Masya Allah, Masya Allah. Teladan yang luar biasa banget dari para salafus soleh ya. Kembali ke ayat tadi, ada pelajaran kelima mungkin. Kelima ya, soal adab kepada Allah itu sendiri. Urutan jawaban malaikat tadi itu udah pelajaran adab yang tinggi banget. Mulai dari tasbih, nyuciin Allah, terus iktiraf, ngaku terbatas, baru deh itsbat, netapin sifat sempurna Allah, Al-Alim, Al-Hakim. Ini pola komunikasi yang penuh hormat, penuh pengagungan ke Allah SWT. Keindahannya disorot juga sama mufasir kayak Abu Hayyan. Luar biasa ya, dalamnya pelajaran dari satu ayat aja. Jadi bisa kita simpulin ya sahabat takwa, pesan utama Al-Baqarah ayat 32 ini ya soal kepasrahan total malaikat, kerendahan hati yang keren banget dalam ngakuin batas ilmu, plus pengakuan mutlak soal sempurnanya ilmu dan kebijaksanaan Allah SWT. Bener banget. Indahnya jawaban mereka itu ya di adabnya yang sempurna, sama pengakuannya yang tulus gitu. Nggak pakai ngeles, nggak cari pembenaran, tapi langsung balik ke Allah dengan nyuciin dan ngaku. Oke deh, terima kasih banyak ya sahabat takwa udah nyimak obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan nambah wawasan sama iman kita semua ya. Amin. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu renungan gitu yang bisa kita bawa pulang. Coba pikirin deh, malaikat itu kan ditanya soal sesuatu, nama-nama itu, yang emang belum diajarin ke mereka. Responnya langsung, spontan. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita nih. Sehari-hari, seberapa sering sih kita tergoda buat ikutan komen, debat kusir, atau bahkan ngerasa paling benar soal suatu masalah? Padahal mungkin ilmu kita soal itu belum lengkap, belum dalam. Pelajaran berharga apa ya yang bisa kita ambil dari sikap gercepnya malaikat yang langsung nyuciin Allah dan ngaku terbatas ilmunya ini sebelum ngomong macam-macam? Pertanyaan yang nusuk banget ya buat kita renungin bareng-bareng. Yuk, kita jadiin teladan malaikat ini pengingat buat kita semua sahabat takwa, biar selalu jaga adab dalam belajar, dalam berilmu, dan selalu rendah hati di depan luasnya ilmu Allah. Sekali lagi, Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Terus gali dan renungkan ayat-ayat Allah ya, sahabat takwa. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.